Baik, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teorinya. Jadi ada teori itu dibagi jadi uh, dua ya, ada mainstream, ada critical teori. Nah, setiap teori itu cabangannya disebut dengan atau turunannya disebut dengan derivatif teori ya, atau turunan dari teori. Nah, yang akan kita bahas secara keseluruhan adalah teori ini beserta dengan case study-nya. Nah, kalau berdasarkan dari apa namanya, saya kan mendapatkan feedback dari kalian kan, Yuse dan Ekopol itu membingungkan, is it? Sebenarnya Karen enggak ya, bagi Karen enggak. So I got basically a feedback that saying politik ekonomi lebih complicated dibandingkan state market society karena orangnya terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat dari turunan, kalau kita belajar political ekonomi, jadi kan sub ilmu ini kan banyak ya, ada political ekonomi, state market society, business politik, dan GPE, ditambah IR. Jadi ini satu rumpun ya, satu rumpun mata kuliah. Nah, kalau kita kembali pada awalnya, tentu dari fase ini masih ada pikiran lainnya. Tetapi kalau kita lihat, kita akan ambil yang terkenal aja ya, at least like has a very big impact. Seperti misalnya kalau kita lihat awal nih, Lao Tzu atau Lao Tzu dan Confucius. Pencetus teori Confucius ini disebut dengan Conse, ya. Bahasanya ditulisnya Konghuzi, tapi yang menulisnya itu yang menciptakan Conse, ya. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita lihat, faktor mendasarnya adalah kalau dia didasarkan pada politik Asia Pasifik itu kita bicara tentang Cina, Jepang, dan South Korea atau North Korea, ya, Korea Peninsula. Kita bicara tentang model tatanan sosial yang sifatnya Konfusius. Konfusius itu yang mana? Seperti misalnya hierarki, ada senioritas, kita harus patuh pada atasan, ya, tidak boleh menentang dan sebagainya. Kakak coba kalau lihat dalam kalau kalian nonton film drama Korea atau film kungfu ya, biasanya kan kalau kungfu itu dia bilang kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga kan, itu adalah hierarki sosial. Nah, kalau misalnya di Korea, if you watch basically Korean drama atau Korean movie, itu kan ada tuh kayak misalnya kalau senior teman kerja namanya sambe, ya kan? Kalau kakak namanya ya whatever lah ya, I don't know. Nah, kalau kan ada hierarki sosialnya kan? Nah, di Indonesia sebenarnya itu derivatif di bawah. Nah, beda itu kalau misalnya dilihat di Western society. Western society itu kalau misalnya kita panggil atasan itu tidak panggil dengan nama kayak bos atau senioritas kan, kita panggil nama aja. Begitupun sama dosen tuh, kalau panggil dosen tuh pakai nama saja. Misalnya Profesor Jonathan gitu, panggilnya John. Coba gue praktekkan di sini. Habis kau. Nah, that is the difference. Jadi sistem sosialnya berbeda ya. Nah, kalau Anda, if you wanna pay, nanti nih, kalau misalnya Anda pengen fokusnya itu ke Asia Pasifik, you harus belajar ini, sistem tatanan sosialnya. Nah, ini teorinya, kita tidak akan detail ke situ, tetapi ini menunjukkan kalau dalam hubungan internasional, ketika melakukan hubungan diplomasi dengan negara tersebut yang mengadopsi ini, ya, mengadopsi prinsip Confucianism, kalian harus betul-betul memahami bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Tidak boleh misalnya ikut ketemu sama orang Cina yang dia call their name, siapa orang Cina namanya, halo Chong misalnya ya. Dan basically older than you, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya Anda melakukan hubungan diplomasi misalnya dengan orang Amerika, kalau ketemu dengan orang Amerika biasanya tuh kalau hubungan diplomatik, even mereka hierarkinya sangat tinggi, itu kita tidak menyebutnya itu dengan apa bahasanya yang mulia atau gimana ya, kita hanya panggil nama. Tapi kalau misalnya itu Anda berhadapan dengan Korean, Japan, dan China, jangan pernah dipakai prinsip itu, karena itu adopsi yang mereka pahami. Nah,
Berjalannya waktu tentu ya. Mungkin Anda pernah dengar Pythagoras. Karena ya masih ingat rumus Pythagoras. Masih ingat? Pythagoras dipakai untuk apa? Mengukur apa? Biasanya kan begini ya. Bagaimana Anda mengukur ini kan bagian ini ya? Kalau misalnya di A, B, dan C kan, jadi rumusnya A plus B. Very good ya. Very good. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ingat ya? Nanti masa sore ingat. Lainnya? Nah, setelah Pythagoras muncul, kemudian Protagoras, jadi ingat, dia sudah bisa mengukur ini itu di tahun, coba ini, 570 sampai 495 ya, perhitungannya sebenarnya dia akan mengukurnya di sini. BC itu before Christian, jadi sebelum Jesus Christ lahir, itu penghitungannya di BC, ya. Nah, it means bahwa mereka advance banget di tahun tersebut mereka sudah punya perhitungan. Nah, setelah itu muncul Protagoras. Ini nggak ada hubungan keluarga ya. Kayak contohnya Indonesia kan kalian di kelas ini pasti banyak Muhammad nih, Muhammad Abi, Muhammad Davi, Muhammad, semua Muhammad. They're not family, cuma pada saat itu lagi keren. Nah, pada saat itu sudah muncul teori yang disebut dengan relativisme. Apa itu relativisme? Ini yang membedakan orang barat dengan kita ya. Kita itu kalau kita berdebat, kalau kita di challenge, kita marah. Tidak terima kita kalau dikritik, tidak terima kalau ada perbedaan. Kalau mereka pada tahun ini sudah menerima, sudah memahami yang disebut dengan relativisme. Artinya apa? You punya pendapat, you punya pendapat, you punya pendapat. Tidak bisa seragam. Pendapat itu tergantung dari bagaimana kalian memahami sesuatu. Jadi sifatnya itu relatif. Ya kan? Mau contoh lihat di Indonesia ya. Kalian mau sholat aja, beda angkat tangannya ketika Allahu Akbar itu setengah sampai sini sampai ke sini, itu diperkatakan. Kalau di Eropa itu nggak ada yang kayak gitu, it's up to you, ya. Karena sudah muncul, mereka udah paham dari dulu yang disebut dengan ya relativisme ya. Kemudian Socrates, kalian sudah tahu Socrates ya. Saya pernah dengar Socrates. Apa itu utamanya Socrates? Kalian tahu deh. Socrates siapa ininya? Mahasiswanya terkenal. Jadi punya sekolah tuh Socrates. Lupa ya. Nanti belajar sendiri ya. Kemudian setelah Socrates itu muncul Thucydides. Nah, Thucydides ini kalau dalam GPE itu kita pakai karena dia merupakan the founding father dari classical realist. Ya, jadi nanti setelah kita membahas ini kita akan masuk pada episodic realist teori ya. Nah, setelah itu muncul Plato. Plato sudah pasti tahu ya. Aristotle, sudah pernah dengar ya? Kemudian Cicero. Pernah dengar Cicero? Kalau anak politik harus tahu, ya kalau anak politik itu, kalau Anda kajian Asia harus tahu dua orang ini. Kalau Anda Western philosophy, mau tahu apa politik Barat itu seperti apa, you understand Socrates, Thucydides, Plato, Aristotle, dan Cicero. Itu penting ya. Ini ada bukunya. Anda tinggal Google di Tokopedia atau di shopping lainnya ya, itu ada bukunya Cicero tuh. Wow. Oh, wow. Kalau kalian mau, katanya daripada nanti kan bilang, saya bingung siapa aja sih orangnya. Sekalian aja saya kasih semuanya kan.
Ini hanya untuk GPI ya. Ini hanya untuk PI dan GPI. Dan ada tokoh political ekonomi itu yang nggak masuk di sini. It just give you basically a background. Nah, kemudian muncullah Isa al-Masih ya, atau Jesus Christ. Nah, kenapa Jesus Christ disebut sebagai tokoh ekonomi pada saat itu? Coba nyampe orang Kristen nih. Apa coba dalam pemahaman Kristen yang ada hubungannya dengan ekonomi, pasar? Ayo ya. Siapa yang suka sekolah minggu di sini? Apa coba? Mana? Ya, jadi pada zaman Romawi, kerajaan Roma berpikir kalau mau dipimpin sama mereka rakyat itu harus dipajang biar mereka punya kekuasaan selesai. Jadi Jesus datang bahwa salah satu muridnya, salah satu muridnya itu mengumus aja. Ya. Oke. Kalau dari saya nggak expert di agama Kristen ya, so saya nggak berani further explain gitu sih. Yang setahu saya di Kolombia itu dalam ajaran Bible itu ada sistem charity, sedekah. Ajaran sedekah kan, bagaimana berbagi berkat kan. Nah, sedekah itu kan berarti Anda punya uang didistribusikan kan. Kemudian sistem jual beli yang harus jujur diajarkan ya. Berarti di dalam fase ini sebenarnya kalau kita lihat dalam fase ketika muncul agama Kristen yang diajarkan kepada masyarakat itu kan sebenarnya prinsip etika. Etika ya. Mereka diatur ke masyarakat kalau mau proper berdagang begini, kalau mau charity propernya begini, ya bernegara tuh propernya begini, etikanya begini. Nah setelah itu mungkin Anda tidak terlalu familiar dengan misalnya Plotinus, Agustinus Hippo ya, ini cukup terkenal ya. Nah, baru kalau ini pasti sudah kenal nih yang agama Islam ya, Prophet Muhammad ya, atau Nabi Muhammad. Nah, Prophet Muhammad itu kalau dalam ilmu modern ya, turunan dari ajarannya beliau itu melahirkan yang disebut dengan Islamic finance. Itu biasa disebut dengan Islamic banking. Jadi segala sesuatu yang kayak siapa yang menang di bank syariah sini, yang tabungan syariah. Ya itu adalah turunan dari ajarannya beliau. Kemudian riba, ya, bagaimana pembagian warisan dan sebagainya ya, bagaimana berjual beli ya, bagaimana berbuat adil itu semua diajarkan. Jadi pada masa ini yang diajarkan adalah etika, dasar-dasar etika. Jadi kalau masih ada sampai sekarang yang tidak ada etika, bayangin nih. 672 before berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 2500 tahun yang lalu udah diajarin tuh. Kamu kalau berdagang yang jujur ya. Diajarin tuh sudah 2500 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih korupsi. Dan tahun berapa ribu tahun harus diajarin supaya jujur benar. Nah, inilah kemudian dia sejak munculnya The Prophet Muhammad itu kemudian peradaban Islam mulai muncul tuh. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, ya coba Anda lihat pemikirnya. Jadi kan saya selalu bilang kalau peradaban dunia itu yang menonjol itu salah satunya Cina kan. Kalau dalam Islam itu kan sampai Prophet Muhammad kan ada hadisnya ya. Untuk dunia walau miskin ya. Carilah ilmu, bukan ilmu sampai negeri Cina. Kenapa pada saat itu Cina? You might believe it, but believe it. Karena pada saat itu Cina memang peradabannya bagus. Nah, kalau kita lihat dari Cina itu pindah ke Greece, coba lihat tokohnya. Yunani. Jadi pada saat itu orang Yunani itu termasuk golongan yang terdidik, ya punya intelektualitas. Baru setelah dari kebudayaan Yunani berpindah ke kebudayaan Roma.
dari kebudayaan Roma berpindah ke kebudayaan Arab. Dari Yunani, Roma, Arab, nanti akan pindah lagi ke Roma. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya seperti ini. Al-Kindi, pernah dengar? Nggak pernah? Pernah? Al-Kindi terkenal dengan apa ini? Dengarnya dari mana? Al-Kindi terkenal dengan pemikiran ekonominya ya. Kemudian Al-Farabi. Perasaan ada mahasiswa. Saya dulu kemarin namanya Al-Farabi. Pernah dengar? Dia tuh mengajarkan teori development ekonomi pembangunan pada saat itu. Ibnu Sina. Dokter ya. Al-Ghazali. Al-Ghazali terkenal dengan ilmu etika perdagangan. Ya, perkotanya Al-Ghazali itu anaknya Maya Estianti ya. Katanya kok ambil nama kau itu apa? Jadi dia mengajarkan etika ekonomi dan etika perdagangan ya. Nah, kemudian peradaban Islam itu berlanjut sampai kemudian Ibnu Rushd. Kita dengar ada namanya orang Rusdi. Indonesia termasuk jadi Rusdi kan? Itu Rushd. Seharusnya kalau dia namanya ada nggak di namanya Rusdi? Kalau ada mahasiswa yang namanya Rusdi, atau ada teman kalian namanya Rusdi, berarti dia itu diambil filosofi namanya dari Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu terkenal karena dia mengadopsi pemikirannya Aristotle. Dia tulis ulang secara prinsipal. Kemudian Ibnu Khaldun, dia memperkenalkan teori yang disebut dengan labor theory atau teori pekerja. Ya. Udah hebat nih, tahun berapa? Kalian masih duduk di kelas 2024. Mereka udah bahas. Ya. Ibnu Battuta, pernah dengar? Regular. Kalian ini dengarnya dari mana namanya? Saya Ghazali ya. Nama sudah masuk Dari SMA. Udah diajarkan. Kemudian Al-Makrizi, pernah lihat? Dia memperkenalkan tuh sistem sistem currency. Kalau currency mata uang, sekarang diterjemahkan jadi ilmu moneter. Ya, jadi currency sekarang bahasa modernnya itu adalah ilmu moneter atau monetarism. Baru setelah Arab, ya, mulai turun dia. Jadi dia berjaya, mulai turun, diganti dengan peradaban mulai Eropa kembali. Nah, muncul tokoh realis, Niccolo Machiavelli. Ya. Apa teori utamanya Machiavelli? Ya, apa teorinya Machiavelli? Pemimpin itu harus dicek atau kita cari celah kejar tapi harus adil. Oke, very good. Where did you get that? Oh, boleh. Kemudian Thomas More. Thomas More, kalau Anda baca bukunya Lily Arnold, baca nggak? Pasti nggak baca. Yakin saya. Ya. Thomas More itu disebut di sana, di bukunya Lily Arnold itu, ada yang dikenal dengan utopia. Prinsip utopia. Kemudian Martin Luther ini yang melahirkan pemerintahan agama Kristen, disebut dengan Kristen Protestan. Memang orang Kristen pasti tahu benar sejarahnya ya.
Kemudian ya, jadi mulai tuh kembali ya peradaban Eropa tuh muncul Italia, Inggris, Jerman. Kemudian Inggris mulai menguasai, ya, dan mulai dia emang mendominasi nih. Kita lihat contohnya misalnya Thomas More. Pernah dengar? Oh, pernah. Thomas Hobbes, pasti ya, kelas saya ya. René Descartes pernah dengar? Oke. Nah, lanjut ya. Mulai masuk fase merkantilisme. Jean Baptiste Colbert. Nah, ya. Masih ingat teorinya? Oke. Sir Josiah Child, pernah dengar? Belum ya? Oke, John Locke. Kalian Thomas Hobbes, John Locke, siapa lagi satu? Ricardo, Sir Robert ya. Kalau yang ini Spinoza pernah, oke. Isaac Newton pasti tahu ya. Apa teorinya Isaac Newton? gravitasi. Gravitasi. Siapa yang men-challenge teorinya Isaac Newton? Yang bilang Isaac Newton itu teorinya belum tentu benar. Ada ChatGPT. Siapa? Albert Einstein. Oh. Kalian belajar fisika kan? Kalau yang dilihat dari Isaac Newton itu kan dia fenomena gravitasi biasa. Sekarang sesuatu itu pasti dia jatuh kan ke bawah karena gaya gravitasi. Karena ilmunya belum sempurna pada saat itu, dia juga lahirnya apa nih? Kemudian muncullah inovasi dari Albert Einstein. Einstein bilang relativitas itu sifatnya relativitas menurut Einstein. Bahasa sederhananya gini, relativitas itu hukum gravitasi itu ya. Gravitasi itu hukumnya itu relatif. Contoh misalnya ya, kalau ini bumi ya, kan dia merotasi tuh dengan bulan kan, jadi bulan bergerak, bumi bergerak kan. Nah, ketika dia bergeraknya itu dia tidak bergerak sama begini, tapi ada fasenya di mana dia menjauh kemudian mendekat. Model yang begini ya, ketika dia mendekat ya bulan dengan bumi, dia kan punya masing-masing gravitasi tuh, tarik menarik kan. Nah, apa yang terjadi di bumi pada saat itu? Air pasang naik. Air pasang naik. Jadi modelnya itu relatif ya secara gravitasi. Menarik kalau Anda belajar fisika. Nah, berikutnya Richard Cantillon, pernah dengar? Cantillon pernah dengar? Kayak itu penting ya untuk kalian pahami. Kemudian Francis May, kalau sudah diajarin ya. Rousseau, tahu ya? Apa teorinya Rousseau? Siapa yang menghasilkan teori pertama sosial kontrak? Siapa yang pertama kali mengeluarkan teori sosial kontrak? Rousseau. Hah? Thomas? Hobbes. Dari mana? Sebenarnya kalau mau ditahu social contract itu sudah muncul 1200-an ya. Kalau di Inggris itu disebut dengan Magna Carta. Mendengar Magna Carta. Kalau ada ke Washington DC itu ada museumnya tuh. Dokumen Magna Carta itu masih ada di sana. Itu perjanjian antara raja dengan baron. Baron itu kayak di sini tuh
9 nada lah ya. Udah berkongsi sejak dulu tuh. Ya. Kemudian David Hume. Pernah dengar? Enggak ya? Belum pernah sama sekali. Di kelas lain? Belum pernah. Oke. Smith punya? Wealth of Nation. Oke, very good. Oke, Immanuel Kant. Nah ya, teorinya disebut dengan Arrow yang Kantian deontologi. Ya. Edmund Burke. Belum pernah, oke. Jeremy Bentham. Kalian baca buku ada di situ. Yang diverbalkan kemarin. Teori, Yuti, tarian. Hah? Ada lah. Thomas Malthus. Teorinya disebut dengan atau Malthusian. Kalian kan sebenarnya udah beberapa dapat di politik ekonomi. Sama Sek Market Society ini cuma diulang nih. Cuma kalian nggak dapat teksnya secara keseluruhan. Kemudian Hegel. Nggak ya? Jean-Baptiste Say ini mengeluarkan teori yang disebut dengan Say's Theory. Ya. Say's Law atau Say's Theory ya. Dan Walras. Belum pernah. Oke. David Ricardo. Terkenal dengan teorinya Komparatif referensi. Oke. Bagus ya. Kemudian John Stuart Mill. Udah ya? Oke. Karl Marx. Ya. Engels. Belum. Sudah belum. Oke. Bagus ya, hebat, mantap ya. Herbert Spencer. Pernah dengar? Oke, belum ya. Jevons. Belum ya? Oke. Let's go to Murder. Banyaknya. Thorstein Veblen. Ya, ini yang pembangunan Indonesia. Politik dan ekonomi kalian dapat. Thorstein Veblen. Austrian School. Nih, later class this later. Oke, very good ya. John Bates Clark. Belum ya? Belum nih. Wilfredo Pareto. Very good. Kalian bagus ya. Henry George. Belum pernah ya? Oke. Max Weber. Di mana? Kelas mana kalian dapat Max Weber? Sosiologi? Politik. Apa yang diajarkan Max Weber? Bagian. State atau Right. No worries ya. Ludwig von Mises. Misesian approach. Ingat nggak politik ekonomi? ingat nih Ya, Austrian School. Oke. John Maynard Keynes. Keynesian ya. Ini Keynesian saking terkenalnya, dia itu kalau dalam mazhab dia bikin mazhab sendiri itu dalam mazhab Keynesian. Saking terkenalnya dia. Kemudian Schumpeter. Yang pernah kalian dengar mas. Saya sering bilang Schumpeterian. Ya. Hayek. Tahu ya. Makin kesini makin banyak yang kalian tahu. Herbert Marcus. Belum ya? Nah, sekarang Jean Paul Sartre. Nggak pernah ya? Milton Friedman. Kalian kan belajar tiga kemarin ya. Tiga perbedaan pendapat utama ya. Milton Friedman, Hayek dan Keynes. Ya. Buat Paul Samuelson. Belum ya? James Buchanan. Ex-friend dengan Gordon. Coba.
Yes, chef. Yes, chef. No, chef. Yes, chef. Yes. Ikut master chef. Jam sendiri orang gitu Awang juga yang Bagus. James Buchanannya apa bukunya? Anda kenal? The Calculus of Consent. Ingat nggak? Alright, John Rawls disebut dengan Rawls Theory. Kalian dengar di mana John Rawls? Alright, Kenneth Arrow. Yang Arrow teorinya bagus ya. Kan kita sebenarnya banyak tahu, udah banyak tahu ya. Tinggal diperbaiki lagi. Michael Foucault. Pernah di kelas mana kalian dapat sosiologi politik? Oke, now Eleanor Ostrom. Belum pernah ya? Oke, Amartya Sen. Belum pernah. Daniel Kahneman. Sering saya sebut di kelas. Thinking fast and slow. Joseph Stiglitz. Belum ya? Chuck Taylor. Best friend sama Daniel Kahneman. Ya, jadi tulis buku itu bersama. Besti kan? Darren Acemoglu. Satu kelas sudah bahas nih. Dia menulis buku Why Nations Fail. Ya. Kemudian Thomas Piketty, Prime Nobel Prize dari Prancis. Pernah dengar? Oke. Esther Duflo? Belum. Ya. Alhamdulillah. Itu pemikir dalam GPE. Kalau Anda bertanya gimana PI, politik ekonomi berbeda lagi ya. Nanti klasifikasi teorinya berbeda. Jadi itu dipik satu sama lain. Tapi saya bersyukur kalian sudah banyak at least tahu ya siapa mereka. Kalau kebanyakan kan kalian sebenarnya memahami 1700-an tuh banyak tokohnya. Ya. Yang termissing 1900-an sampai sekarang yang akan nanti kita coba perkuat ya. Nah, sekarang mainstream teori dalam GPE itu ya ada 6. Aduh, sorry ada yang salah ya. Nanti penomorannya yang salah ya. Ya ada 7. Nah, pertama merkantilisme. Kalian kan udah dapat merkantilisme kan? Jadi ada kemarin di politik ekonomi ada belajar fisiokratisme, merkantilisme, klasikal politikal ekonomi, klasikal liberalisme, neoklasikal. Sehingga jangan lupa itu. Ini cuma pengembangan ini. Jadi kalian dapat politik ekonomi itu dasarnya. Jadi kita akan belajar merkantilis realis, klasikal politikal ekonomi. Ini teori turunan mainstream teorinya ya. Jadi kalau nanti kalian ambil skripsi, harus mengambil salah satu teori ini. Ya, jadi salah satu teori dari mainstream teori atau mengambil salah satu teori dari critical teori. Jadi kalau misalnya bab 2 teori, 2.0 pendahuluan, 2.1 teori utamanya apa? Kayak agamanya apa yang dipakai di sini. Nah, ada klasikal politik ekonomi, realis, liberalism, institutionalism, hegemonic stability theory, dan constructivism. Ya, di antara semua ini, yang mana belum pernah Anda dapatkan? Hegemonic stability theory. Di antara semua teori ini, yang mana kalian paling familiar? Liberalism. Nah, political ekonomi yang kalian pelajari kemarin itu heavy di liberalism dan classical politik ekonomi dan merkantilisme. Jadi kalau kalian di semester ini masih bingung, tolong
Itu catatan kemarin jangan dibuang ya. It's going to be repeated again. Nah, kita lihat ya. Mazhab. Kan kemarin saya kasih garis besarnya kan. Mazhab itu banyak. Jadi ada yang disebut dengan American School. American School itu ya biasanya terbagi menjadi 3, 2, tapi Chicago itu misalkan dirinya sendiri biasanya. Jadi fresh water, salt water, and Chicago School. Atau biasa mereka hanya sebut tuh fresh and salt water. Nah, ada penggabungan kalau digabung antara US dan Europe. Mazhabnya International Economics, American School, fresh water, salt water, Chicago School, plus Keynesian School. Jadi Keynesian ini punya school sendiri. Tetapi kalau dia digabung di English School, kalau dia masuk di pencabangannya English School, dia masuk di Cambridge School. Jadi kan ada American School, ada European School, ada English School. English School ini itu dibagi pencabangannya ya. Nah, Keynesian itu kalau di English School dia masuk Cambridge School. It's a bit complicated, there you go. Ya. Kemudian ada French School. Muncullah misalnya Baptiste atau Say's teori tadi Say's law, kemudian Piketty, Thomas Piketty, ya. Kemudian German School, Karl Marx itu German School. Jadi kalau ada yang agak-agak ke kanan, itu berarti dia agak Jerman-Jerman. Ya, jadi kalau saya nggak tahu di Bakri kalian fight-nya apa? Kan kalian harus punya kemudian ada Nordic School ya, itu udah masuk kayak Sweden, kemudian Swedish School, ada Japan School, jadi Japan, China, South Korea. Contoh sebenarnya kayak Hajun Chang atau Chang Hajun itu saya pernah diajar kalau dia waktu S3 ambil course sama dia. Itu dosen profesor dari Cambridge University. Tapi dia disebut sebagai Asian School karena dia asalnya dari Asia. Dia itu anak menteri, kalau nggak salah dia menteri keuangannya Korea. Terus kemudian dia kuliah di Cambridge, kemudian jadi dosen di sana. Kalau nggak salah dia S1-nya SMU, kemudian ambil S2, S3 di Inggris. Kemudian dia sekarang jadi profesor di sana. Jadi nulis buku banyak tuh. Kalau dia kategorinya itu masuk ke developmental economics. I know it's a bit tough, because memang banyak ya. Kalau kalian nanti mau ambil spesialisasi master, apalagi mau ambil S3, yang begini-begini kalian harus eventually can understand. Oh ternyata itu hubungannya ini, dia dari pemikirannya ini. Kalian harus baca bukunya. Kemudian Latin America yang kalian pelajari kemarin, dependency theory, itu dia masuk pada Latin America School, ya. Paul Previs, Andre Gunnar Frank, kemudian Australian School, Frank Stilwell, kalian baca bukunya di perusahaan ada kemarin. The Context of Economic Ideas, dia nulis and then Global School itu udah masuk kayak environmental economics. Kalian kalau ambil bisnis dan politik, kita belajar tentang environmental economics ya. Nah, dia merupakan yang paling terbaru nih. Yang sekarang ada SDG sampai berapa tuh? Berapa SDG sih? 17 ya. Jadi itu udah global. Mazhab itu udah global. Nah, itulah pembagian mazhab. Nah, kalau kita pembagian critical theory seperti kemarin ya. This one, kita akan mulai dari dependency theory, world system theory, Marxism, feminism, critical IPE atau Marxian, dan post-structuralism. How many percent you are familiar with this? How many percent? Informasi hari ini yang you dapat, berapa persen yang menurut kalian baru? Kayak ilmu baru gitu. Banyak yang baru ya.
Nah, sekarang kita masuk ke teori pertama, realis teori atau realisme. Kalau realisme kan anak HI, agama utamanya HI itu realis ya. Realisme. Realis itu terbagi jadi 3 fase. Jadi realis itu terbagi menjadi 3 fase. Phase. Jadi realis terbagi menjadi 3 phase. Setiap phase ada turunan teorinya. Setiap fase ada turunan teorinya. Kalau kita lihat perubahan timeline berdasarkan waktu, yang muncul pertama kali adalah disebut dengan classical realist. Nah, classical realist ini salah satu tokohnya adalah Thucydides. Nah, apa ide utama dari realis? Power politics, kekuasaan politik, fokus pada the selfish nature of state. Sifat alami negara itu selfish, egois. Jadi realis itu, kalau belajar tentang realis, inti realis itu adalah fokus pada kekuasaan, di mana negara itu sifat alaminya adalah egois. Ya. Nah, sekarang let's go to classical realist. Nah, classical realist itu ada beberapa tokohnya. Tokoh pertama adalah Thucydides. Ya, orang Sunda di sini Thucydides. Ya. Sudah pernah dapat Thucydides? Satu hari Siapa yang ngajar? Apa yang you dapat di situ? Ya, apa itu pemikiran Thucydides? Jadi dia itu disebut dengan bapaknya klasikal realis ya. Apa teori utamanya Thucydides? Very good. Terdapat tatanan antara negara lemah dan negara kuat. Mungkin kalau tidak salah pernah saya sampaikan di kelas ya. I don't remember exactly. Let me see this thing. Here I can show you. Kayaknya kalau nggak salah saya pernah bahas di. There you go. This one. Do you still remember this? Ya kan? Jadi ada tatanan negara lemah dan negara kuat. Ya, weak and strong. Kalau dia weak state, sifatnya dia adalah policy takers. Policy takers itu dia nggak bisa membuat kebijakan, dia hanya jalan kebijakan tersebut. Dia patuh. Ya. Nah, pembagiannya itu ada micro state, negara yang mikro. Nanti bisa dijelasin di kelas. Mikro itu contohnya negara MSG sana ya, Fiji ya, Vanuatu ya, Maldives yang satu kali ombak habis. Ya. Dia mau bersatu apapun tuh mereka nggak akan kuat. Jadi even though misalnya mereka muncul di PBB, biasanya dia ada di 10 orang. Weak states, negara lemah. Jadi ingat, kalau pernah saya jelaskan, dia hanya mau berteman dengan dia. Karena dia nggak bisa berteman sama ini. Dia cukai pasti. Paham ya? Nah, begitu pun seterusnya. Di bagian sini ada yang kurang jelas nggak? Karena I don't want to explain itu detail, karena saya sudah jelaskan.
Ya, jadi semakin dia besar, semakin dia policy makers, dia membuat kebijakan. Semakin dia ke sini, dia semakin bersaing. Tidak ada yang mau, ya, sekarang dalam teori realis ya, itu tidak ada yang mereka tuh nggak mau berbagi kekuasaan. Hanya satu. Kalau dalam bahasa politik Indonesia itu tidak boleh ada dua matahari. Ya, hanya boleh satu matahari. Itu kan begini. Nah, itu sebenarnya kalau bahasa dalam politik Indonesia tidak boleh ada dua matahari, itu prinsip politiknya itu realis. Ya, meskipun nanti ada pencabangannya tuh, ada yang disebut dengan unipolar, bipolar, multipolar. Ikut dapat dari mana? Oke, siapa tokohnya? Siapa teorinya? Siapa yang mengeluarkan teori itu? Enggak dapat. Oke. Nah, sekarang saya tanya kalau begitu, unipolar, multipolar, bipolar, dia masuk ke kategori yang mana dalam realis? Kalau ingat bipolar, ingat itu apa? Kasus yang viral itu apa sih? Silakan. Nah, pertama, natural order between strong and weak states. Kedua, wisdom, kebijaksanaan, dan common sense. Tahu artinya common sense? Jadi kalau jatuh pasti sakit kan? Ya. Itu common sense. Kalau lawannya common sense apa? Biasanya orang kalau anda nonton film kan itu biasa bilang, oh that's very common sense. You know? Apa lawannya common sense? Rocket science. Ya kan? Kalau common sense kan biasa. Kalau rocket itu kan ini kan? Yes. Ya. Kalau biasa kan orang apa kalau nonton TV itu apa basically the movie or what they say like, oh that's very common sense. You don't need rocket science to understand that. Artinya lu nggak butuh ilmu tinggi untuk paham itu. Nah, jadi menurut dia wisdom and common sense, kebijaksanaan itu berbeda dari private morality and justice. Apa artinya? Artinya itu. Kebijaksanaan dan logika umum itu berbeda dari moralitas pribadi dan prinsip keadilan. Artinya apa? Nggak tahu. Ya, gimana? Di mana political decision atau kebijakan politik harus berbasiskan pada prinsip pragmatisme. Jadi lawannya pragmatisme itu adalah idealis. Ya kan? Jadi pragmatisme, idealisme, lawannya itu adalah pragmatisme. Contoh, dalam hubungan internasional, idealnya pengungsi Rohingya itu kita bantu kan? Idealnya gitu. Tapi kan nggak mau kalau kita bantu sekali pasti kan lebih banyak datangnya. Jadi beban kan? Jadi kita berpikir secara pragmatis aja. Ya kan? Kalau misalnya nih, apa contoh lainnya kira-kira? Selain itu, bisa nggak kasih saya informasi? Apa kira-kira contoh lain? Kan ada tuh, oh dia orangnya pragmatis.
dia orangnya idealis. Kalau di lingkungan pertemanan atau kerja atau dalam lingkungan organisasi, mungkin ada saya melihat orang yang berbuat jahat, ya kan? Atau misalnya melihat, oh dia nggak fair nih, dia korupsi nih, ya. Anda kalau idealis, Anda pasti akan melapor, ini harus sudah sesuai dengan aturan. Kalau misalnya Anda berpikir pragmatisme, ya sudah lah, nggak apa-apa, yang penting saya nggak terdampak dari situ. Tadi pragmatisme. Jadi menurut Tusididis, ya, keputusan politik itu harus bersifat pada pragmatisme. Jadi beda itu kalau kita bijaksana dengan differ from private morality. Dan pemahaman kita tentang yang disebut dengan moralitas pribadi itu berbeda kalau kita laksanakan pada lapangannya. Karena prinsip etika yang Anda pahami dengan saya pahami itu berbeda. Ya. Kedua, ketiga, war, perang itu is inevitable outcome, hasil yang tidak bisa dihindari. Jadi perang itu adalah hasil yang tidak bisa dihindari. Akibat dari state competition. Jadi ingat tadi hierarkinya, ya, hierarki negara yang dari sini dia mau naik ke sana, kan ya? Itu kan yang berkompetisi naik. Bukti, contoh, orang dagang, sudah ada Amerika. Kenapa coba mereka berperang dagang? Karena biar dia Biar bisa menjadi hegemon. Ya, tidak boleh ya, cuma ada satu hegemon di dunia. Kalau hukuman, saya coba kalkulasi itu. Kalau Cina, ini Cina ya, dia pengen seperti USA. Kalau dia mampu tumbuh 8,9% atau at least 9%, ya, YOY, dia butuh 5 tahun untuk bisa seperti USA. Kalau dia state pertumbuhannya seperti sekarang, dia butuh 11 tahun, 11 sampai 12 tahun. Jadi dia sudah dekat dengan US. Jadi Amerika itu siapapun yang menang, either Trump atau Kamala Harris nanti, dia pasti akan bertarung lawan dia, pasti akan terus perang. Ya. Jadi perang itu merupakan hasil yang tidak bisa dihindari dari kompetisi negara. Ya. Bukan sesuatu yang is not something to be enjoyed, bukan sesuatu yang kalian harus nikmati, tapi kenyataannya memang seperti itu. Ya. Contohnya ya, kalau kita pakai dalam lingkungan kelas, kalian even though tidak berkompetisi, tapi sebenarnya berkompetisi. Does it make sense? You wanna be better than your friends. Itu natural, itu sifat alami manusia. Pasti itu. And orang itu selalu membandingkan dirinya dengan same peer. Kalian tidak pernah mau berkompetisi dengan saya kan? Pasti, karena same peer hanya bisa berkompetisi dengan same peer. Kalian kalau misalnya kakak kalian dikasih uang jajan lebih besar, kalian kan tidak komplain. Karena kalian merasa wajar dia dapat uang jajan lebih besar. Tapi coba kalian kembar, yang satu dikasih lebih banyak, pasti kalian wadahnya itu seperti itu. Nah, semakin dia sama basis kompetisinya, semakin keras kompetisi. Jadi negara-negara yang berada pada peer yang sama, pada level yang sama, contohnya ke Indonesia, dia levelingnya Indonesia itu bisa disetarakan dengan yang negara lain. Coba di ASEAN ya, coba sebutkan negara yang levelingnya itu sama. Filipina dengan Malaysia. Thailand, Vietnam, Malaysia itu sempit. Coba lihat perebutan investasi yang paling kuat itu tidak itu. Mereka berebut dengan Indonesia.
berebut tapi tidak terkelihatan. Karena kalau secara struktur power kita lebih gede dari mereka. Ini terserah, ini saya hanya mengajarkan teori ya. Kalian mau mengadopsi itu kayak misalnya, oh aku dari realis, saya realis, adopsi politik saya realis, itu terserah ya. Saya hanya mengajarkan teori. Kemudian keempat, menganalisa bagaimana perang pasti dia mempengaruhi perdagangan. Ya, perang itu pasti mempengaruhi perdagangan, terutama economic resources, sumber ekonomi sebagai bagian dari kekuatan negara. Mau bukti perang Rusia Ukraine. Kenapa coba Amerika membantu Ukraine? Dalam prinsip realis, nggak mungkin dia bantu percuma. Dia mau sesuatu. Dapat pengaruh sih posisinya. Posisi apa mereka jadi ada keuntungan apa sih? Jadi bisa melihat Rusia kan dekat perbatasan itu ya. Ya. Apa ya? Belajar susah mis. Ya. Jangan ikut Yang lain ada nggak? Apa coba yang diinginkan oleh Amerika? market. Ya apa coba? Ya, Jelasin dong. ini apa pemenuhan kebutuhan sumber daya otomatis negara Eropa harus cari ke Amerika karena supply gas mereka dari Rusia tertutup. Apa contohnya? Sebutkan barangnya apa? Gas, natural gas. Gas. Ya. Belinya dari? Kalau dari datanya kan 80% gas Eropa berasal dari Rusia. Ya. Karena meledaknya yang Gazprom apa sih Nord Stream 1-2 itu, Ya. otomatis Eropa harus ada disertifikasi sumber daya. Sekarang belinya kemana? Amerika sama Qatar peran utama. Ada dua negara tersebut yang menjadi fokus supply utama mereka. Oke, boleh. Contoh lain. Contoh lain apa? Apa barang yang paling banyak diproduksi oleh Ukraine? Dan Ada dua kan? Gandum dan sunflower oil. Sunflower itu dibikin vegetable oil, minyak goreng. Jadi minyak goreng itu bahannya itu ada dua ya, sawit sama vegetable oil. Vegetable itu salah satunya itu bunga matahari. Nah, jadi Ukraine itu salah satu produsen. Another big producer adalah Amerika, terkenal dengan canola oil. Ya, mereka juga produksi itu vegetable oil. Kalau mereka misalnya izinkan nih mereka berperang, sebenarnya Amerika itu enjoy ini berperang. Mereka nikmati itu. Karena kalau mereka berperang, harga minyak naik, harga gas naik, harga sunflower oil naik. Masih ingat nggak ketika kalian susah cari minyak goreng? Ya, kita kan menikmati hasil dari perang itu. Orang Sembilan Tanda kan kaya raya tuh. Sinarmas yang punya palm oil kan, minyak sawit. Harganya luar biasa naiknya. Kenapa? Karena produksi sunflower oilnya Ukraine turun. Akhirnya orang berganti beli minyak sawit. Apalagi coba? Apa yang mereka dapat dari situ? Dia mungkin kasih senjata, tapi dia dapat lebih daripada itu. Itu kalau Anda belajar realis itu gitu ya. Dari no such thing as free lunch, nggak ada makan siang gratis dalam perspektif realis. Jadi kalau kalian punya teman, ini Anda akan pakai dimanapun prinsip ini. Jadi kalau Anda melihat seseorang nih, menganalisa seseorang ya, misalnya ada orang yang berteman tuh, dia hanya mau berteman kalau dia dapat untung. Kalian nggak bisa menyalahkan orang tersebut, karena prinsip pertemanannya dia memang realis. Gue berkorban, ya lu harus berkorban buat saya. Jadi kita berteman ada trade off-nya apa nih? Ya. Ya tergantung ya, you wanna pick a friend, what kind of friend you wanna pick ya. Berikutnya, Machiavelli atau kalau Machiavelli. Machiavellian.
kalau dia klasikal realis, biasanya agak kasar mereka secara teori. Karena pada saat itu memang orang berperang. Coba bayangkan dia hidupnya kapan? 1400-an itu memang masa-masanya berperang, ya. Nah, Machiavelli, dia berasal dari Italia, ya. Namanya aja Machiavelli. Jadi bapaknya itu pengacara. Dia diplomat, kemudian advisor politics, historian, and writer. Dulu tuh bagus, karena orang tuh kalau mau berdebat nih ya, kalau mau terkenal, itu nulis buku dia. Ini pemikiran saya, mana pemikiran kau? Kalau kalian kan sekarang, ini TikTok saya, mana TikTok kau? Sekarang coba lihat. Ini menyedihkan ya. Yang mana kalian lebih dengar? Pemikirannya Nikita Mirzani atau pemikiran Panel. Panel baca deh. kan itu menentukan kualitas ya. Saya sedih loh, maksudnya kalau scrolling YouTube dengan TikTok tuh ya Tuhan, kok macam begini semua ya. Kacau. Nah dia menulis buku tuh Prince. Ya, ini yang paling terkenal. Kalau mau baca itu ada di e-commerce. Banyak, ada terjemahan di Indonesia. Kalau mau benar-benar jadi core-nya kelas realis, silahkan baca ya. Nah dia punya 4 ide utama. Sama dengan Thucydides. Leader should be pragmatic. Jadi pemimpin itu pragmatis aja. Nah, kalau kita bayangkan kita pakai teori ini melihat kita membantu Palestina, pragmatisnya apa coba? Kan kita bantu dia. Orang-orang di pemerintah itu bisa keep their power because masyarakat itu jadi pemerintah. Very good. Ada contoh lain nggak selain Israel dan Palestina? Apa kira-kira? Yang dilihat pemerintah sok baik aja nih. Pragmatisme aja nih pemerintah apa coba? Apa coba? Coba kasih contoh. Atau kalau nggak mau melihat dalam perspektif internasional, coba bayangkan kebijakan apa coba pemerintah yang pragmatis aja. Tapi orang bisa nyicil rumah, habis ngapain pemerintah bantuin cicilan rumah kita? Tapera ya, ya boleh. Oh kalau saya against banget itu, nggak sepakat banget dengan kerjaan itu. Itu bisa nyicil sendiri. Terus ngambil uangnya nanti setelah Nanti kita pensiun. Anyways, anything else? Segratis. Hah? Gratis. Makan ya gratis. Kenapa kalian merasa bahwa itu pragmatisme? Ya. Soalnya sama semua orang Mencegah orang setelahnya harus peningkatan Bagus argumennya. Kalau mencegah stunting dari sebenarnya stunting itu dari kandungan. Kalian ini because you going to have a family ya. Kalian mungkin akan berkeluarga, punya anak, atau ada saudara kalian berkeluarga punya anak ya. Itu penting karena dulu tuh saya pernah punya tugas 1 tahun tuh menganalisa tentang ini. Jadi gini, kalau kalian mau anaknya pintar ya, ini sains ya, terutama laki-laki ini, cari istri yang pintar. Harus cari cerdasan anak itu dari ibu. Jadi yang cerdas di kelas ini berterima kasih sama ibunya. Itu faktor genetik ya. Jadi tolong yang laki-laki merasa dirinya saya kurang pintar, jangan cari istri bodoh, tambah bodoh anak kau. Kau cari memang istri yang pintar ya. Pintar itu banyak kategorinya. Tidak mesti kayak di kelas harus 4,0 di PKI juga. At least common sense-nya jalan. Logika dasarnya jalan ya. Kalau dapat yang anak kedokteran, yang mana lah, alhamdulillah.
Itu satu. Yang kedua, kalau nikah itu harus cek kesehatan. Ini buat perempuan nih. Kalau mau hamil, punya anaklah di usia 25 sampai 35. Di bawah itu resiko anak dodol itu tinggi. Di atasnya resiko anak kekurangan IQ itu tinggi. Ya. Kemudian ya, tahap krusial pembentukan sel ketika dia dalam kandungan. Jadi ibu dan bapaknya masih sehat, baru dia masuk di rahim tuh. Dia harus full nutrisi. Jangan pernah, ini kasus ya, kemenangan saya. My brother's son itu dapat heavy alergi karena ibunya suka banget makan processed food. Jadi itu terbawa. Kan cukup tidak bisa mengolah itu kan. Ini bukti saintifik ya. Jadi di sini ketika Anda mengandung itu, jaga anak ini baik-baik. Terutama nutrisinya. Lahir sampai pada usia 17 tahun, itu kan dibentuk otak di depan nih. Makan yang baik, lihat yang baik. Terutama yang suka nonton film porno ya. Pada usia itu kurangi, ya. Kenapa? Ingat, ini data sains ya, sains ya. Gini, kalian ada yang mungkin merasa SD bodoh banget. Ya. Tiba-tiba SMP kok saya agak pintar. Iya, gue rasa. Tiba-tiba SMP pintar banget. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika ada bodoh itu, yang bodoh itu masih otak masih berkembang, belum pada tahap penyempurnaan yang sempurna banget. Baik gimana? Karena ini yang cepat. Tetapi ada orang yang SD, dia pintar banget, jadi SMP SMA dia dulu. Nah, jadi memang ada faktor pertama dia pertumbuhan otaknya belum sempurna, kedua lingkungan. Kalau Anda sudah berada pada usia 17 tahun, itu sudah sempurna. Ini di depan sama di sini sudah sempurna. Tinggal Anda isi ke belakang. Isi. Jadi kalau ada orang merasa saya udah nonton ini nggak paham-paham, itu perbedaannya kalian dengan anak pintar. Ada memang orang yang brainnya itu cepat, dikasih tahu sekali dia langsung paham. Emang ada seperti itu anugerah ya. Tapi logikanya, this is MacBook Pro, ya ini mahal. Tapi bukan berarti ini jauh lebih bermanfaat dibanding misalnya Asus ini. Ya, kalau Anda pakai ini tiap hari, ini jauh lebih bermanfaat dibanding ini diparkir saja dari pakai. Itu juga sebabnya ada teman Anda mungkin dulu SMP dia pintar banget, SMA pintar banget, tiba-tiba sekarang nggak ngapain dia jual gorengan. Itu pun sama dengan Anda. Anda sekarang boleh very smart, demure, begitu pun sebaliknya. Anda mungkin sekarang kayak masih buat saya nggak paham tuh apa yang dengan itu. It's okay. At least you punya interest. Itu masa hidup itu begitu. Iya dong, masa hidup itu begitu. Yang penting kalian punya kemauan. Ya, jadi jangan menikah aja ya.
Yang kedua, trust. Trust ya, trust itu percaya. Kalian ambil mata kuliah bisnis politik kemarin saya jelasin ya. Sudah ya? Orang Indonesia itu trustnya cuma berapa persen? 26% kepada satu sama lain. Trust, jadi percaya ya. State should be cautious. State itu harus berhati-hati. Jadi ketika dia berteman dengan negara lain, dia harus punya prinsip. Oh, kalau ini berteman dengan saya, oh, what is behind the mess? Lu ini maunya apa? Ya, jadi harus be cautious, not fully trust, tidak terlalu percaya pada tetangganya. Allies, karena ini makanya tidak ada kalau orang Anda biasa nonton orang politisi Indonesia bicara ya, dia bilang kan begini, kan politik itu cair, nggak ada musuh, semua teman. Ya, kalau bicara seperti itu berarti dia pakai pilihan. Pernah dengar nggak? Coba perhatikan ya, kalau tipikal politik kita biasa bilang. Ya, ini kan politik ya, semuanya bisa didiskusikan, bisa diatur, tidak ada lawan, ada teman. Tapi kemudian setelah dia saling basically hating each other, they mocking each other, saling mencaci, kemudian jadi teman. Teman kemudian jadi lawan. It's very manipulative. Siapa saya nggak menyebut ya? Kemudian ketiga, moralitas. There is little place for traditional morality dalam pembentukan negara. Moralitas komponennya itu sedikit dalam pembentukan negara. Ya. Rules pengambil atau pembuat kebijakan should act immorally. Pengambil kebijakan itu harus mengambil kebijakan yang tidak bersifat moralitas jika dia berhubungan dengan kepentingan negara. Apa contohnya? Negara kalian ambil kebijakan sama tadi Rohingya itu. Emang itu kebijakan moralitas? Enggak. Australia ketika dia pengungsi datang ke bordernya dia, di perairannya dia push kembali ke ocean. That is basically state interest. Apalagi coba yang lain. Kanada melarang banyak orang jadi imigran, orang-orang dalam imigran tuh buat dalam sekali kerja gitu karena Bisa. Kalau kebijakannya Inggris yang Rwanda polisi kemarin, jadi semua yang imigran gelap yang datang ke Inggris itu dikirim ke Rwanda. That is Machiavellian, realist politics. Kalau lagi contohnya. Border? Ya, termasuk. Kemarin vaksin, ya, susah banget cari vaksin. Kenapa susah? Karena negaranya nggak mau jual kan? Kalau kita tanya, lu nggak bermoral banget nggak mau menjual, ya, dan serius, politics ya. Kemudian terakhir, power. So strength and stability, ya, kekuatan dan stabilitas itu harus diciptakan secara domestik. Jadi lu boleh bertengkar satu sama lain. Coba lihat di USA, dia kan jalan-jalan ke negara lain tuh, bikin kekacauan. Nggak masalah, yang penting dalam negerinya damai. Jadi kalau lihat ke foreign policy Amerika Serikat itu heavily centered on classical liberalism. Foreign policy-nya ya, the classical liberalism. To the America, they don't trust them. Ya, ketika mereka buat kebijakan. So the primary goal of leadership, jadi tujuan utama dari kepemimpinan itu adalah the preservation of the state. Bagaimana negara itu bisa survive, bisa tetap ada.
Sebelum lu serang saya serang kau duluan. Itu nanti itu ada turunannya ya. Tenang, ada turunan teorinya. Itu untuk Niccolo Machiavelli. Let's go to Thomas Hobbes. Hobbes kan kalian udah hatam ya. Satu yang ya. Jadi ini pemikir Inggris nih. Pemikir Inggris itu biasanya dia base prinsipnya itu ethical. Ya. Kita lihat ya. Kan kalian udah tahu teori utamanya Thomas Hobbes yang disebut dengan Hobbesian. Buku yang terkenalnya Leviathan ya. Nah, apa teori utama Thomas Hobbes? Dia memperkenalkan konsep yang disebut dengan social contract atau kontrak sosial. Ada 3 ide utama dari Thomas Hobbes. 1, state of nature. Sifat alami. Sifat alami negara dan sifat alami manusia ada kesamaannya. Jadi state of nature is state of war. Sifat alami negara pada dasarnya adalah harus siap berperang dan setiap saat bisa berperang. Chaotic negara itu. Jadi kalau dalam prinsipnya Thomas Hobbes lebih baik pemimpin yang jahat daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Ada nggak negara yang nggak ada pemimpinnya? Nah, menurut dia, life without government, kehidupan tanpa adanya pemerintahan is solitary, poor, nasty, brutish, and short. Solitary artinya dia sendiri, tidak ada temannya. Poor, miskin, nasty, kasar, ya. Brutish, and short. Dia pasti yang nggak akan berlangsung lama. Pendek. Ya. Kedua, jadi saya pernah nonton di TV itu, saya tidak akan sebut namanya ya. Itu ada politisi bilang begini. Ya, seburuk-buruknya pemimpin kita itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Ya, jadi terimalah pemimpin yang Anda pilih. Ya. Kedua, sovereign authority. Otoritas yang sovereign itu artinya apa? Berdaulat. Apa artinya berdaulat? Berdaulat adil dan makmur. Artinya apa berdaulat itu? Apa artinya berdaulat? Berdaulat adil dan makmur. Artinya apa itu berdaulat? Itu apa itu? Otoritas. Hah? Ya gue. Oke, yang lain? Berdaulat. Kekuasaannya berdaulat. Kekuasaan penuh, tidak boleh ada yang mengganggu gugat. Ya. Presiden berdaulat. Kekuasaan penuh. Siapa berani melawan presiden? Sovereign authority is needed to escape the state of nature. Harus ada pemerintahan yang berdaulat, kalau enggak dia perang. Ya, harus ada orang yang berkuasa penuh. Karena kekuasaan penuh itu akan menghasilkan provide security, keamanan, peace, kedamaian, and order, keteraturan. Terutama dalam enforcing laws, menegakkan hukum dan mencegah adanya kekacauan. Ketiga, jadi ada state of nature, sovereign authority, sovereign state, negara berdaulat. Apa syarat terbentuknya negara?
Ya, wilayah, wilayah, penduduk sama dia sama pengakuan. Bentuk pemerintah. Kedaulatan masih Wilayah ada wilayah penduduk sistem pemerintah sistem pemerintahan sistem pemerintahan itu wilayah, penduduk, Pemerintah. ya government empat syaratnya apa aja? wilayah pemerintahan yang Harus ada wilayah, penduduk, pemerintahan, dan itu ada negara. baik Jadi sovereign state may not prevent conflict between state. Negara yang berdaulat itu sebenarnya bahasa sederhana nih, lu berdaulat punya negara, lu nggak usah ngurusin negara orang lain, ya. Jadi negara berdaulat itu may not prevent conflict between states. Even though yang berdaulat itu harus mencegah konflik antar negara lain. Itu sebabnya lihat konflik di Myanmar, di Kamboja, di Filipina, ya. You pikir kita peduli? Enggak. Kenapa ini jauh-jauh peduli ke Israel Palestina? Sementara tetangga Timur Tengah. Jadi while international order is secure, meskipun terjadi keteraturan dalam hubungan internasional, states remain in competition. Negara selalu kondisinya itu berkompetisi, ya. Nah ini kompetisi ini leading to the potential for conflict. Pasti ada potensi konfliknya, ya. Inilah yang disebut dengan modern security dilemma. Sudah belajar? Kalian belajar teori konflik kan? Teori keamanan ya? What is it? Belum ya? Belum. Oke, berikutnya. Ya. Edward siapa ini? Edward Hallett atau disebut dengan Ted Carr. Ya. Dia dari Inggris ya. Jadi semua yang namanya Edward, Thomas, John, ya, David, Stephen, itu nama-nama Inggris tuh, ya. William, Arthur, nah itu Inggris semua. Kalau Jonathan memang ini ya, Inggris. Anyways, jadi dia dari Inggris, kemudian Cambridge University, dia diplomat, historian, kemudian teoris dalam hubungan internasional. Dia terkenal dengan bukunya The 20 Years. Kita lihat 4 main ideas dari Edward Hallett atau Ted Carr. Pertama, imposing one state ideology, memaksakan satu ideologi negara atau nilai suatu negara terhadap negara lain itu berbahaya. Karena dia bisa menciptakan konflik. Apa contohnya? Kita punya ideologi nih, kita paksakan pada negara lain. Itu pasti konflik. yang biasa sama Uni Soviet Amerika Nah, Serikat, Amerika Serikat, demokrasi. betul. Pemahaman demokrasi Amerika Serikat mau dipaksakan ke negara, terutama negara Timur Tengah. Orang kayak Irak itu kemarin baik-baik saja. Datang Amerika, ya paksa demokrasi, hilang sampai sekarang hancur. Saddam Hussein diganti Dia serang Afghanistan, mau demokrasi, hasilnya apa? pulang sendiri Miss. Pulang sendiri dia Miss. Sampai sendiri kan Capek ya. sendiri Vietnam, dia paksa jadi demokrasi, akhirnya dia pulang sendiri. pulang sendiri Jadi jangan pernah memaksakan. Jadi Amerika itu kan selalu bilang, democracy is the rule number one, the very number one bagi dia. Kalau ada negara yang tidak mau demokrasi, ya mau dia terserah dia.
Kemudian mengkritisasi League of Nations. Jadi League of Nations ini perkumpulan negara-negara setelah Perang Dunia Pertama tuh. Kenapa menurut dia berbahaya? Karena kalau negara itu berkumpul, masalahnya dari negara satu yang mau diatur sama negara lain. Ujung-ujungnya nanti berkonflik. Coba di ASEAN, siapa yang negara yang mau diatur sama negara lain? Nggak ada, mas ke ASEAN itu kerjasamanya itu tidak pernah keamanan, yang ada kerjasama ekonomi doang. Majority ya, ekonomi, budaya, politik, dikit-dikit. Tapi beneran dia bertengkar dalam negaranya, saya nggak mau urusin. Karena kapan dia ikut campur, dia berkumpul seperti ini, pasti bertengkar. So criticize League of Nations for its idealism and failure to recognize the reality of power politics. Reality of power politics ini merujuk pada tidak ada satu negara itu yang mau diatur sama negara lain. Maka prinsip dalam cluster realis atau realis secara utama itu adalah negara itu sifatnya anarki. Sistem hubungan internasional itu sifatnya anarki. Ya. Kalau ini pasti kalian udah tahu data-datanya. Right, ketiga, dia menggarisbawahi hypocrisy of Western democracy. Apa artinya hypocrisy of Western democracy? Hipokrit itu bermuka dua. Hipokrit bermuka dua boleh. Yang lain? Memaksa semua negara hipokrit. Dia memaksa orang supaya tunduk pada hal tersebut, tapi dia sendiri nggak tunduk. Ya. Jadi, highlighting hypocrisy of Western democracy, which often act in self-interest while promoting moral values. Sebenarnya kayak Amerika Serikat itu, dia memaksa semua negara harus demokrasi. Tetapi dia sendiri berperang menyerang negara lain. Jadi dia mengajukan tuh demokrasi is the best system, ya. Dia mengajukan seperti misalnya fairness, keterbukaan dan sebagainya, tapi dia sendiri berperang. Terakhir ya, dari Edward Howard Carter, emphasize that international system atau sistem internasional is built, dibentuk berdasarkan kepentingan hegemonic state atau hegemoni negara. Ya. Jadi sistem internasional mau dia sifatnya World Bank, mau IMF, mau IBRD, mau G20, mau NATO, sifatnya itu adalah mencapai hegemoni negara. Sekarang UN, donatur paling besarnya Amerika, tapi dia yang paling sering membuat kekacauan. Siapa yang berani melawan? UN tidak efektif karena sponsornya juga pelakunya. Ya. So shaping the rules of value to serve their own needs. Jadi mereka buat sistem itu supaya terpenuhi kepentingannya dia sendiri. And rejecting the notion that what benefit for one state, dia menolak tuh apa yang menguntungkan bagi satu negara should be assumed to benefit all. Ya. Artinya, ya, dia menolak bahwa anggapan yang mengatakan hal yang menguntungkan suatu negara akan bermanfaat bagi negara lain. Tidak. Hal yang bermanfaat itu selalu merujuk pada bermanfaat pada dirinya sendiri. Sebenarnya mudah ya teorinya ya. Saya berikan contoh ya sebelum kita ke Morgenthau. Dagang Amerika dan Cina. Ya, lihat Amerika itu sistem ekonominya liberal kapitalis ekonomi. Sistem ekonominya ya. Sistem ekonomi Cina state driven socialist ekonomi. Ya. Jadi dia satunya liberal kapitalis, satunya state driven socialist ekonomi. Ya. Menurut Amerika, Cina tidak fair. Sistem mereka yang paling bagus. Free market, liberalisme, kepentingan individu, pasar yang terbuka, kapitalistik, monopolistik ekonomi. Ya, itu menurut mereka. Menurut Cina enggak.
Emang sistem lu yang cuma yang paling bagus. Kalau dia state driven social and economy, negara yang menentukan pembangunan itu adalah yang terbaik. Cina ya. Sekarang yang mana paling benar? Iya. Dua-duanya benar. China sukses, Amerika sukses. Lihat kebijakan polisinya, kebijakan trade polisinya. Amerika menuduh China berdagang tidak melakukan praktek yang fair. Jadi Amerika itu mengontrol dunia itu dengan dua cara. Satu, dia ngontrol dengan dolar. Sekarang kalau kalian keluar negeri, kalau bawa ini pasti aman. Mau belanja ini, simpan ini pasti aman. Kalau bawa ini keluar, Kerja 2 kali. nggak ada yang mau beli. Mau tukar di mana? Saya pernah bawa rupiah sampai ke New York. Nggak ada exchange yang mau terima rupiah. Di Inggris pun begitu susah banget. Itu hanya di London sama di Heathrow. Jadi nggak ada. Pakai susahnya cari negara yang mau terima rupiahnya. Ya. Jadi dia sifat monopolistiknya ada di US dollar. Kedua, monopolistiknya ada di oil and Yes. gas. Terakhir ketiga, dia monopolistiknya ada di IT. Google. Coba lihat, you pakai mikro ini sistem apa iOS-nya itu dari Apple Amerika, Microsoft, Google, mereka kan semua berarti punya datanya. Pada hari ini jam sekian, detik sekian, kok Google apa kan dia tahu semua. Ya, jadi punya hegemoni itu. Menurut tapi caranya Cina melawan Amerika itu dengan oke, you bisa kuasai ini, kuasai ini, kuasai ini. Tapi saya kuasai satu. Manufacturing. Coba cek badan Anda, rumah Anda, your cupboard, produk mana yang bukan buatan Cina? Ya, coba lihat. Oke, you kuasai dolar, you kuasai IT, ya, you kuasai minyak dan gas. Saya kuasai satu saja, manufaktur. Saya yang bikin produk itu semua. Kau punya otak, saya yang bikin. Pokoknya saya bikin produk. Saya punya pabrik. Kita yang beli. Nah, jadi dia punya persaingan ekonomi yang luar biasa. Dan ini akan terus seperti itu. Jadi dalam 10 tahun ke depan, kalian anak HI pasti yang muncul itu selalu Cina, Amerika, Cina, Amerika, Cina, Amerika. Sampai capek itu berita. Nah, kita lihat secara efek global, Amerika ini kan akan mempromosikan yang disebut dengan demokrasi liberal dan free market. Coba, dia menuntut kita membuka pasarnya, ya, supaya kalau berdagang itu tidak boleh dibatasi. Sementara dia sudah memonopoli semua. Siapa yang tidak fair nih dalam sistem ini? Ya. Nah, kalau dia Amerika dia pengen mempromosikan demokrasi dan free market, China ingin mempengaruhi dunia dengan proyek BRI, Bank Rakyat Indonesia, Belt and Road Initiative. Ini mereka ini berkompetisi. Dapat nggak sampai ini? Mudah ya? Nah, kalau mudah kita ke teori berikutnya. Sampai kok mabok. Berikutnya, Hans Morgenthau. Sudah sering dengar ya? Di kelas mana kalian dengar Morgenthau? World Economy. Kelas mana kalian pernah dengar Morgenthau?
So Morgenthau, sudah dari namanya ya, namanya Hans. Ada Jerman-Jermannya, gitu ya. Dia dari Jerman, kemudian dia political scientist, profesor, diplomat. Dia keturunan Yahudi. Rata-rata Jerman itu dia keturunan ya, Austrian economic, Jerman itu biasa keturunan Yahudi tuh. Pintar-pintar mereka. Nah, dia terkenal sebagai modern founder atau pendiri modern teori klasikal liberalisme. Ada 4 ide utama dari Morgenthau. Pertama, states must prioritize power and security. Negara harus memprioritaskan kekuasaan dan keamanan. Ya. Kenapa dia harus memprioritaskan kekuasaan dan keamanan? To survive, supaya dia bisa survive in anarchic international system. Sistem internasional yang sifatnya anarki. Anarki ini merujuk, artinya anarki ya, itu tidak ada satu negara pun yang mau diatur oleh negara lain. Tidak boleh ada satu aturan atau tidak boleh ada satu negara yang mengatur negara lain. Maka sifatnya anarki. Supaya dia bisa survive, dia harus memprioritaskan kekuasaan dan keamanan. Ya. Kekuatan, keamanan, kekuasaan. Ya. Kedua, dia berpendapat bahwa self-help, membantu diri sendiri, is essential, itu penting dalam hubungan internasional, karena negara lain ya belum tentu yang membantu kita. Artinya, states cannot rely on others for protection. Kita tidak bisa, apa tuh bahasa Indonesianya rely? Bergantung. Kita nggak boleh bersandar kepada negara lain. Jangan pernah berharap negara lain itu akan membantu kita ya. Ketiga, state that alliance are formed out of convenience Jadi negara itu bahasa sederhananya ya. State that alliance are for out of convenience but on shifting national interest. Negara itu dia suka berkumpul hanya untuk kebaikan negara lain, tapi kebaikan dirinya sendiri. Untuk their national interest, kepentingan nasionalnya. Keempat, ya. Foreign policy, kebijakan luar negeri dibuat atau termotivasi oleh the pursuit of power, keinginan dia untuk berkuasa, with moral consideration secondary. Jadi pertimbangan keduanya itu atau pertimbangan belakangan itu prinsip moralitas. Intinya mereka ingin berkuasa, bukan prinsip moralitas. Jadi kalau misalnya ada satu negara yang membantu negara lain, itu bukan karena dia baik, tapi karena dia ada kepentingan. Ya. Meskipun menurut dia tidak semuanya relevan, tetapi pada kenyataannya seperti itu. Nah, ini adalah pandangan Morgenthau. Jadi nanti kalau kalian menulis chapter teori, pastikan ya Anda mengutip yang benar tuh. Pakai teori utamanya apa. Nah, turunan teorinya dalam klasikal liberalisme itu ada 3. Jadi klasikal realisme tadi, ya, klasikal realisme menurunkan 3 teori utama. Teori pertama, real politik. Ini bukan pakai C ya, politik ini bahasa Jerman. Jadi Indonesia itu mengadopsi bahasa Jerman. Politik.
Belanda sama Jerman agak mirip bahasanya. Satu, real politik. Jadi turunannya klasikal liberalisme menurunkan 3 teori utama. Pertama, real politik. Apa itu real politik? Fokus pada pragmatisme. Ya, jadi real politik itu fokus pada pragmatisme, di mana power driven politics, ya, di mana kekuasaan yang menjadi penentu untuk mencapai kepentingan nasional jauh lebih besar dibandingkan dengan ideologi atau moralitas. Iya, iya. Oh wow, menarik ya. Jadi realis itu memang terkenal tidak mengadopsi moralitas. Setiap negara tuh punya ideologi mereka kan. Iya, punya. Dan kalau dalam ini itu Iya. Interesting ya. Ya. Kedua, offensive realism. By the way, ada yang nonton nggak video? Sudah nonton video yang saya kasih di Google Glass antara Mark Schemmer dengan Stiglitz? Stiglitz? No, it's not Stiglitz. What is name again? Satunya Tim dari Columbia University cuma Golmer Singer, Mark Schemmer kan dari Chicago. Jeffrey Sachs. Dia research, ya. Udah nonton? Mark Schemmer itu dia realis. sama Sachs itu normatif konstruktivis. Jadi konstruktivis itu ada 3 turunannya ya. Dia itu masuk konstruktivis. Coba lihat bagaimana orang realis dengan konstruktivis itu berbeda pendapat. Nonton nggak? Kalau kalian nonton pasti paham. Oh ternyata orang realis dia berpikir tuh modelnya kayak gini. Nah kedua ya, offensive realism. Nah apa yang dimaksud dengan offensive realism? Negara mengejar kekuasaan maksimal dan dominasi maksimal untuk memastikan untuk memastikan mereka survive dalam sistem internasional yang kompetitif. Apa contohnya? Jadi negara mengejar kekuasaan maksimal dan dominasi maksimal supaya dia survive. Jadi kan tadi dia naik ke atas tuh kan, dia pengen jadi the strongest power. Kalau dia paling besar, tidak akan ada negara satupun yang berani menyerang dia. Jadi sebelum you serang saya serang kau. Sebelum kau besar, saya hancurkan kau. That is the reasons why Amerika bantu Ukraine. Kenapa dia bantu Ukraine? Supaya salah satu alasannya Rusia melemah. Lebih baik terjadi perang di negara lain daripada terjadi perang di halaman rumahnya sendiri. Jadi sebelum kau menyerang saya, sampai ke orang lain untuk menyerang kau. Kalau dalam bahasa politik Indonesia tuh lempar batu sembunyi tangan. Kau pakai orang lain untuk bertengkar sama orang lain. Padahal sebenarnya kau yang bertengkar. Kalau dalam bahasa politiknya disebut dengan bahasa kerennya proxy war. Ya. Sayangnya kelas ini kelas jam segini. Udah berat. Terakhir ya. Defensive realism. Jadi ada offensive,
kita menyerang supaya kita berkuasa. Yang kedua, defensive realism. Saya bertahan karena saya ingin survive. Kita lihat definisinya. Negara, states, memprioritaskan keamanan dengan menjaga kekuasaan tanpa aggressive expansion atau perluasan secara agresif, avoiding overreach, ya, mencegah overreach, ya, keterjangkauan, to prevent backlash or balancing position, supaya tidak terjadi serangan balik. Jadi sebelum saya menyerang Anda lebih dulu daripada Anda menyerang saya, karena saya sudah tahu kalau ini ada potensi untuk membesar. Contoh nih ya, saya berikan contoh, balancing the coalition. Contohnya apa? Kenapa Rusia menyerang Ukraine duluan? Karena rumornya Amerika mau taruh pangkalan militer dekat itu. Oke, faktor utamanya karena Ukraine mau bergabung dengan NATO. Kalau Ukraine bergabung dengan NATO, artinya Ukraine makin besar, ya kan? Dia pasti akan mengancam Rusia. Jadi ketika Rusia menyerang Ukraine, yang dia pakai prinsip adalah defensive realism. Sebelum Anda mengecilkan saya kejar Anda dulu. Tetapi kalau kita lihat situasi kekuasaannya, kan Rusia lebih besar daripada Ukraine. Jadi, bedakan offensive realism dengan defensive realism. Kalau dia defensif, saya tahu Anda akan menyerang saya. Oleh karena itu, saya menyerang duluan. Kalau dia ofensif, saya serang Anda, ya, karena saya tahu nih, ya, dia akan menjadi ancaman besar buat saya. Serang dulu, ya, kita menyerang karena kita pengen survival, kita bertahan karena kita pengen survival. Jadi beda case-nya kalau Amerika membantu Ukraine menyerang Rusia atau melawan Rusia itu ofensif. Rusia menyerang Ukraine itu defensif. Paham nggak? Make sense nggak? Next time. Kenapa ada? Saya berikan ingat contohnya ya. Jadi kalau ofensif, supaya dia kekuasaannya masih terus besar, jadi dia kan sudah besar nih. Supaya dia kekuasaannya terus besar, dia harus menyerang orang lain supaya yang kecil-kecil ini dia udah mau besar ini kita kecilkan dulu, kita serang dia. Ya, itu ofensif. Contoh, Amerika membantu Ukraine supaya menyerang Rusia. Sebenarnya kan Amerika itu menyerang Rusia. Cuma dia pakai tangan orang lain kan atau negara orang lain. Kita sebutnya itu proxy war. Nah, model Amerika membantu Ukraine menyerang Rusia itu disebut dengan offensive realism. Rusia ketika tahu bahwa neighboring country-nya ini Ukraine akan bergabung dengan NATO, sebelum Ukraine ini menjadi ancaman, saya tekan dia lebih dahulu dengan menyerang dia. Jadi saya menyerang dia sebenarnya karena saya pengen mempertahankan diri saya. Mempertahankan diri dengan maksimum power itu berbeda. Yang satunya karena dia udah besar, dia pengen tetap yang lebih besar. Yang satunya, saya hanya ingin bertahan. Ya. Make sense? Hah? Dia udah melihat jam berkali-kali. Sebelum kalian pulang ya, saya harus jelaskan ini dulu. Kalau enggak, baterainya terlalu banyak. Sekarang, kelemahan teori realisme. Jadi, kalau kalian menulis esai itu harus sebutkan kelemahan teori tersebut.
saya memakai teori ini, tapi saya mengakui bahwa teori ini punya kelemahan. Jadi tidak ada teori yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Kelemahan pertama adalah overemphasize on power. Yang diutamakan selalu kekuasaan saja. Ya. Ya. Karena ini lihat kritiknya ya, karena dia emphasize pada kekuasaan, dia lupa bahwa pemecahan masalah itu sebenarnya bisa dengan jalan baik-baik saja, diplomasi dan kerjasama, cooperation and diplomacy. See this one. Kenapa harus berperang terus? Kan bisa ngomong baik-baik kan? Ini nanti teori-teori ini Anda pakai menganalisa orang. Oh, dia ini realis klasik kan. Kedua, kritik kedua ya, neglect of domestic politics. Neglect itu bahasanya mengindahkan politik domestik. Nah, ini alasannya kenapa? Pertama, ada dua alasannya ya. Pertama, suatu negara itu hancur, ya, paling sering hancur itu tidak disebabkan karena negara lain, tapi rusaknya dari dalam. Ya, masyarakatnya sendiri yang di dalam rusak. Negara lain mau ganggu seperti apapun, kalau kalian nggak mau rusak, pasti nggak akan rusak. Ya, coba contohnya. Coba lihat dalam kontestasi internasional, apa contohnya? Yang dia demo sendiri, terus dia hancur sendiri. Dia berperang sendiri, hancur sendiri. Ini banyak di Timur Tengah nih begini. Nggak ada yang menyerang dia. Dia berperang sendiri dalam satu sama lain. Oh, perang ini perang sebetulnya bisnis. Iya. Syria. Dan Syria, Libya, semuanya. Ya kan? Sudan. Ya. Ya, Amerika mah sebagai sponsor aja. Saya kasih uang, silahkan kau bertengkar. Kan kau bisa bilang, saya nggak mau terima uang kau. Emang dia mau rusak ya. Jadi menurut dia, satu tadi ya. Kedua, ya, politik internal itu atau internal faktor seperti birokrasi politik itu juga jauh lebih penting dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi tidak mesti harus selalu hubungan internasional tuh. Domestik politik itu penting. Makanya muncul tuh teori baru yang menggabungkan classical liberalism menjadi teori baru. Kalau ini kan teori turunan nih. Ketiga, pessimistic view of human nature. Dia selalu melihat manusia itu tuh bengis, kasar, serakah, dan sebagainya. Terlalu cynical. Tapi sebenarnya kan manusia juga punya potensi bisa berbuat damai, bisa bekerja sama, dan sebagainya ya. Coba lihat tuh. Jadi criticize for being too cynical, tidak mengakui adanya potensi untuk berdamai dan adanya potensi kerjasama multilateralisme. Berikutnya, mereka mengunderestimate hukum internasional dan lembaga internasional. Jadi semua foreign policy perspektifnya Amerika Serikat, dia selalu menganggap rendah tuh UN. Apa tuh UN? Kita bikin tapi kita yang ngatur. Nah, menurut dia, kalau mereka menciptakan misalnya mengunderestimate hukum internasional dan lembaga internasional, ngapain kau bikin gitu? Padahal kan lembaga itu bisa kita pakai bersama ya. Jadi point out the increasing relevance of institution in global cooperation and peacekeeping. Banyak kok lembaga internasional yang sangat saling menguntungkan. Ya, ada juga yang misalnya untuk menjaga keamanan. Kelima, static assumption about state. Jadi dia tuh pandangannya terhadap negara itu statis.
Padahal negara itu tidak statis. Setiap kepemimpinan beda rohnya itu negara. Ya. Jadi argue that state often have divided leadership, bureaucratic politics, and non-rational decision making. Jadi kalau di dalam perspektif realis, satu, ya, I don't wanna go back there. Tapi satu, tidak ada aktor, ini prinsip realis ya, tidak ada aktor di atas negara. Kedua, negara itu sifatnya rasional, ya. Jadi negara itu rasional. Jadi negara itu ketika mengambil kebijakan pasti untuk kepentingannya dia sendiri. Ketiga itu tidak ada moralitas. Jadi tiga itu yang prinsip realis yang kalian harus pahami bersama. Keenam ya, deterministic and conflict oriented. Jadi realis itu terlalu fokus pada konflik. Jadi dia karena terlalu fokus pada konflik, dia mengabaikan tuh yang disebut dengan kerjasama, kemudian kepentingan bersama, kooperasi dan sebagainya ya. Terakhir nih ya, sebelum kalian pulang. Kurangnya role of non-state actors. Kurangnya peran aktor non-negara. Jadi yang dilihat aktor satu-satunya itu adalah negara. Padahal sebenarnya ada aktor non-negara lainnya. Siapa aktor non-negara lainnya? Bisa MNC, bisa individu, ya, bisa lembaga internasional dan sebagainya. Terakhir, inflexibility in changing world. Tidak fleksibel dalam perubahan dunia. Terutama dikritik sama Robert Cohen dan Joseph Nye. Ada yang pernah mengutip dia? Saya sering kalau baca skripsi itu banyak sekali yang kutip dua orang ini. Nye sama Cohen. Dia menekankan bahwa harus ada teori yang lebih adaptif. Karena kan negara ini berubah ya. Jadi ada globalisasi, kemudian ada perubahan teknologi. Jadi jangan terlalu rigid lah, tidak fleksibel melihat perubahan dunia. Nah ini 8 kelemahan dari classical realisme. Di pertemuan berikutnya teman-teman, tunggu dulu sabar, kau pulang saya tambahkan kau 3 jam. Mana tadi? Use screen sharing is pause. Sabar ya, sabar. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang neoklassikal realis beserta turunan teorinya. Kemudian neorealis beserta turunan teorinya. Saya minta tolong nanti minggu depan agak cepat datang ya. Maksudnya jam 4 tuh jangan masih ada di Indomaret. Karena kita sudah sore. Kalau udah jam segini kalian otaknya udah di rumah. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Have a very good day. Bye everyone.